Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin, amma ba'd. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah. Pada hari yang insyaallah diberkahi ini, hari yang penuh kebahagiaan ini, kita akan banyak memetik hikmah-hikmah dan pelajaran dari seorang Syekh Dr. Ahmad Omar Taj. Beliau adalah salah satu delegasi utusan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dari Mesir untuk Indonesia. Tidak berlama-lama, langsung kita persilahkan Syekh Dr. Ahmad Omar Taj, falyatafaddal mashkura mashhura. Bismillahirrahmanirrahim. نحمد الله تعالى كما أمر ونشكره فقد تأذن بالزيادة لمن شكر، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ثم أما بعد، لقد جاء الإسلام فنظم العلاقة بين الأبناء والآباء، وجعل للآباء حقوقا وللأبناء حقوقا. فنتكلم في هذه الحلقة السادسة من سلسلة الأسرة في الإسلام حول حقوق الأبناء على الآباء في الإسلام. حق الابن كما شرع الإسلام له: أولا أن يختار الوالد لولده زوجة يحسبها صالحة، تصلي، تعرف ربها، تحفظ شيئا من القرآن، فهذا مهم جدا لمصلحة الذرية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. هذه واحدة، أن تكون الزوجة ودودة، وسوف يكون أبناؤها بعد ذلك أيضا فيهم صفة الود والرحمة والمودة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذا هو الحق الأول للطفل. Setelah pujian syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan bahwa di dalam Islam semua perkara dan semua urusan telah ada takarannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar atas sebuah hubungan antar sesama manusia ataupun manusia dengan sekitarnya ataupun lingkungannya. Sebagaimana dalam tema kita ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatur hubungan antara anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Dan di sini pembahasan kita adalah terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antara orang ayah anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dan sebagaimana telah ditetapkan bahwa seorang ayah memiliki hak-hak atas anaknya. Begitu pula seorang anak memiliki hak-hak atas ayahnya, atas orang tuanya. Nah, di antara hak-hak pembahasan kita kali ini adalah hak anak untuk atau atas orang tuanya. Di antara hak anak untuk orang tuanya dan terkhusus seorang bapak atau ayah adalah untuk hendaknya seorang suami atau seorang ayah memilih untuk anaknya seorang ibu yang salehah. Memilih untuk anaknya seorang ibu yang salehah. Ini sangat penting. Jangan hanya menikahi wanita sembarang. Hanya menikahi wanita karena kecantikannya atau karena hartanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah wanita yang menghasilkan keturunan. Itu yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah olehmu wanita yang penyayang dan banyak anaknya, sebab aku berbangga dengan umatku yang sangat banyak dan bermanfaat untuk umat. Kemudian berikutnya, sebagaimana dikatakan, jangan ada kedurhakaan seorang ayah kepada anaknya,
karena salah dalam memilih ibu untuk mereka. Oleh karena itu, tinjauan syariat melalui sabda Nabi SAW dikatakan tungkahul mar'ah li arba. Sungguh wanita itu dinikahi karena 4 hal yang ada pada dirinya. Yang pertama limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fazfar bidatid din. Yang pertama karena kekayaan tersebut. Yang kedua karena kecantikannya. Yang ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Dan Rasulullah tekankan, kemudian Rasulullah ikat fazfar bidatid din. Maka beruntunglah dan berbahagialah engkau jika engkau memilih karena dan engkau mengutamakan karena agamanya. طيب الحق الثاني من حقوق الطفل وهو حق الحياة، سواء كان ما زال في بطن أمه فقد حرم الإسلام الإجهاض خاصة إذا نفخت فيه الروح، وسواء بعد الولادة كما كان يفعل المشركون في الجاهلية، وكما يفعل أيضا الجاهلون في هذه الأيام الذين يتخلصون من أولادهم، إما إن كانوا من حرام خشية العار، وإما إن كانوا من زواج خشية الفقر. فالقرآن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ففي كلا الحالات حرم الإسلام على هذا الإنسان أن يقتل طفله أو ولده لأي سبب من الأسباب، لأن حق الحياة هذا مكفول له بأمر الله عز وجل. Nah, kemudian ada hal yang banyak terjadi di zaman-zaman jahiliyah sebelum Islam, atau bahkan terjadi pula di golongan atau di kelompok orang-orang kekinian yang mereka membunuh anak-anak mereka. Mungkin saja karena alasan malu, karena mungkin mereka melakukan hubungan terlarang sehingga menghasilkan buah hati yang tanpa bersalah namun mereka membunuhnya, atau karena pula sebab kemiskinan dan kefakiran yang melanda mereka, lantas mereka membunuh anak-anak mereka. Padahal ini sangat dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam banyak ayat, diantaranya adalah la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan pernah kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut kefakiran, karena kalian takut kemiskinan. Sungguh kamilah yang memberi rezeki, kamilah yang memberi anugerah, kamilah yang memberi makan kalian dan juga memberi makan anak-anak kalian. Dalam ayat lain Allah katakan pula la taqtulu wa la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pula kalian bunuh anak kalian karena kefakiran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kamilah yang memberi rezeki mereka dan pula memberi rezeki kalian. الحق الثالث من حقوق الطفل وهي العدل بين الأبناء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. جاء سيدنا بشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أعطيت ابني هذا نحلة، يعني هدية، فأبت أمه إلا أن تشهد على ذلك يا رسول الله، يعني لابد أن تشهد كما قالت وطلبت أمه. فقال النبي له هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، فمن أعطى أولاده عطية فليساوي بينهم حتى في الكلمة الطيبة، حتى في القبلة، يعني إن قبل ولده لابد أن يعدل بينهم فكلهم جميعا متساوون سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أم صغيرا. فهذه الأشياء وإن كانت بسيطة لكنها تؤثر في نفسية الطفل. Kemudian berikutnya yang merupakan hak anak atas orang tuanya, terlebih atas laki-laki yakni ayahnya, adalah hendaknya seorang ayah berlaku adil kepada anak-anaknya. Ittaqullah wa'dil bainan nas. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersikap adillah engkau di antara manusia. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari seorang sahabat. Datanglah sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni a'taitun nihla. Sungguh aku telah memberikan sebuah atau hadiah kepada anakku. Namun istriku aba an tashhad. Namun istriku tidak mau menyaksikan atau bersaksi atas hadiah yang telah aku berikan tersebut kepada anakku.
Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau berikan juga kepada anak-anakmu yang lain? Kemudian tidak, aku hanya memberikan pada seorang di antara mereka. Maka apa kata Rasulullah? Berilah mereka semua, karena aku tidak mau memberikan saksi kepada saksi yang karena aku tidak mau memberikan persaksian kepada perbuatan kezaliman tanpa keadilan. كذلك من حقوق الأطفال التعليم الجيد وتحفيظ شيء من القرآن. فقد جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يشكو ولده وعقوق ولده، فأحضر سيدنا عمر الولد وسأله: لماذا تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي هذا لم يختر لي أما صالحة، ولم يختر لي اسما صالحا، ولم يعلمني شيئا من القرآن. قال للرجل: اذهب فقد عققت ولدك قبل أن يعقك. Yang berikutnya adalah hal yang patut diketahui oleh seorang ayah, hak anaknya adalah mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Al-Khattab. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, sungguh anakku ini telah berbuat zalim, telah berbuat durhaka kepadaku. Kemudian sang Umar pun bertanya kepada sang anak, benarkah engkau buat seperti itu? Apa alasanmu? Lantas sang anak mengatakan, sungguh ayahku telah berbuat salah kepadaku. Yang pertama, dia memilihkan seorang ibu yang tidak saleh kepadaku. Yang kedua, dia memberikan nama kepadaku, nama yang tidak baik. Dan yang ketiga, dia tidak pernah memberikanku pengajaran, pendidikan Al-Quran kepadaku. Lantas Umar pun berkata kepada sang ayah, idhab, pergilah engkau, sungguh engkau telah durhaka duluan kepada anakmu. كذلك من الحقوق الإنفاق على الأولاد وعلى الزوجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بعض الناس قد يبخل على زوجته أو على أولاده ويمنعهم من المال الذي معه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمرنا بالإنفاق على الأولاد وعلى البيت، لأن هذا فيه أجر مضاعف، أجر النفقة وأجر الصلة. Berikutnya adalah hak nafkah untuk sang anak. Sebagaimana dikatakan bahwa dinarun anfaqta fi sabilillah, satu dinar atau sebuah dinar yang engkau infakkan, engkau belanjakan di jalan Allah, sungguh lebih besar pahalanya dengan apa yang engkau infakkan, apa yang engkau belanjakan untuk keluargamu dan untuk anak-anakmu. وآخر هذه الحقوق حتى نختم هو التربية والتعليم والتنشئة على العقيدة الصحيحة وتعليم أمور الإسلام من الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وخاصة تعليم البنات أمور البيت، حتى إن تزوجت بعد ذلك استطاعت أن تقوم ببيتها. فلا بد من تعليم البنت أمور البيت من الطبيخ والغسيل والخبيز والغسيل والنظافة الشخصية، وكذلك نعلمها تربية الأولاد، لأنها سوف تصبح هي بنفسها كما قال الشاعر: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فواجب علينا أن نربي أبناءنا على كلام الله عز وجل وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم منها، وأن يبارك لنا وإياكم في ذرياتنا وزوجاتنا وأهلينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian sebagai penutup adalah berikan pengajaran kepada anak. Wajib bagi seorang ayah berikan pengajaran dan pendidikan kepada mereka. Kalau yang di keempat tadi bahwa dikatakan berikan pendidikan Al-Quran dan pengajaran Al-Quran. Kalau ini secara umum, berikan pendidikan dan pengajaran serta nasihat kepada anak. Berikan rasa tanggung jawab, pengajaran dan pendidikan tanggung jawab kepada seorang anak laki-laki, dan berikan pula pendidikan terkait bagaimana mengatur dan memanajemen ruh untuk anak-anak perempuan, karena mereka lah nantinya sebagai penerus, karena mereka nantinya lah yang mendidik dan merawat serta membangun peradaban generasi-generasi berikutnya.
Sebagaimana dikatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban araki. Seorang ibu adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Jika engkau mempersiapkan sekolah ini, engkau persiapkan madrasah ini, sungguh engkau telah mempersiapkan bangsa yang besar, bangsa yang maju insyaallah kemudian harinya nanti. Kemudian jangan lupa bahwa mempersiapkan ini semua, mempersiapkan pengajaran dan pendidikan untuk anak-anak merupakan jalan bagaimana kita untuk menjaga mereka dan keluarga kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang merupakan bentuk kewajiban bagi kita untuk menjaganya. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ini pesan terakhir sebagai penutup, dan semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi penggugah hati kita dan menjadi hal yang harus sebagai alarm bagi kita, yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui dan harus kita camkan dalam hati. Di akhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.